Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fadailah radhiyallahu Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dawuh alaihi salatu wassalam, ayatul imani utawi tandane iman iku hubbul ansor, demen maring sahabat ansor, demen sahabat ansor. Wa ayatun nifaqi bughdhum, wa ayatun nifaq lan tawi tandane munafik iku bughdhum, bendu maring ansor, maring sahabat ansor. Wa qala alaihi salatu wassalam, dawuh alaihi salatu wassalam, man ahabbal arab, man utawi sapane wong ahabba kang demen sapa man al araba ing arab, fa bi hubbi uhibbuhum, fa bi hubbi mongko kelawan demen ingsun iku uhibbuhum, demen sapa ingsun, demeni sapa ingsun hum ing arab. Wa man lan utawi sapane wong abghadhum iku kang bendoni sapa manhum ing arab, fa bi budi mongko kelawan bendu ingsun abghadhuhum, bakal bendoni sapa ingsun hum ing man, abghadhuhum mongko bakal bendoni sapa man ing arab. Wa an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, lan riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu marfu'an hale marfu', hubbu Abi Bakrin utawi demeni Abu Bakar wa Umar lan Umar, sahabat Umar iku minal iman, iku saking tandane iman. Wa bughdhuhuma lan utawi bendoni Abu Bakar lan Umar iku kufur. Wa man lan utawi sapane wong sabba iku ngilokake ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Fa'alaihi la'natullah, fa'alaihi mongko iku ing atase man apa la'natullah iku utawi laknate Gusti Allah. Wa man hafadzani wa man lan sapa ing hafizani kang ngreksa sapa man ing ingsun fihim ing dalem ashab, fa ana mongko utawi ingsun iku ahfadhuhu bakal ngreksa sapa ingsun hu ing man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ya, setelah perjuangan Rasul, entah itu dari hijrah sampai berjuang bersama sahabat
Ansor dan Muhajirin dan Ansor. Dan Rasul sendiri itu sudah mengakui akan loyalitas dari sahabat Ansor. Akhirnya beliau bersabda demikian. Di antaranya itu hubbul ansor ayatul iman, hubbul ansor wa ayatul nifaq bughdhum. Jadi karena sudah mengetahui loyalitas dari sahabat Ansor. Nah, terus beliau juga bersabda, man ahabbal arab fa bihubbi uhibbuhum wa man abghadahum fa bibughdhi abghadahum. Terus riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jadi seakan-akan beliau ini Bentar, lanjut dulu ya. Hubbu Abi Bakrin wa Umar minal iman wa bughdhuhuma kufrun wa man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wa man hafidhani fihim fa ana ahfadhuhu yaumal qiyamah. Ini termasuk janji dari beliau. Di antaranya beliau itu sudah tergambar. Jadi di antara keistimewaan beliau, salah satu keistimewaan beliau itu bisa menebak masa depan itu bagaimana. Di antaranya yang kemarin yang saya ceritakan bahwasanya kelak cucunya yang bernama Husain, Sayyidina Husain itu akan terbunuh oleh pasukannya siapa? Yazid bin Muawiyah. Dalam beberapa keterangan sejarah di cerita-cerita itu nanti pasukan yang membunuh Yazid pasukan yang membunuh Sayyidina Husain itu nanti akan binasa semua. Terus beliau juga di antara yang ditebak oleh beliau, bukan ditebak istilahnya, yang digambarkan kelak oleh beliau, yaitu akan adanya muncul firqah-firqah yang firqah itu mencaci maki para sahabat, mencaci maki sebagian ahlul bait dan mencaci maki para sahabat. Oleh karena itu beliau langsung bersabda seperti ini, hubbu Abi Bakrin wa Umar minal iman wa bughdhuhuma kufrun wa man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wa man hafidhani fihim fa ana ahfadhuhu yaumal qiyamah. Di antaranya ada dari orang yang dari golongan yang mencaci maki sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, itu sempat mengklaim bahwasanya suatu ketika Rasul itu dalam satu riwayat hadis, dan hadis ini jelas kepalsuannya karena apa? Tidak ada dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, yang itu keasliannya tidak diragukan lagi, kesahihannya tidak diragukan lagi. Dalam riwayat palsu mereka itu disebutkan bahwasanya suatu ketika Rasul pulang dari perang, beliau ada namanya peristiwa Ghadir Hum. Pulang dari perang, beliau berkata di depan para sahabat dan para pasukan itu, di depan para sahabat, besok kelak yang akan menggantikanku adalah Ali. Nah, ini peristiwa Ghadir Hum, dan ini tidak ada catatannya dalam sejarah, dalam riwayat sahih. Kan itu kan disaksikan oleh para sahabat banyak. Andaikan itu ada, niscaya banyak dari para sahabat ketika Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain menunjuk Abu Bakar, niscaya akan diingkari oleh mayoritas para sahabat. Akan tetapi tidak. Di antara ijtihadnya para ulama yaitu
Di antara ijtihadnya para sahabat ketika itu, ketika Rasul itu wafat, jadi menurut riwayat itu sampai 3 hari atau 2 hari, lebih dari 1 hari yang jelas, jenazah beliau itu baru dimakamkan. Di antara perdebatan para sahabat ketika itu, kenapa kok menunjuk sahabat Abu Bakar sebagai pengganti beliau? Karena Rasulullah SAW sendiri telah menunjuk sahabat Abu Bakar sebagai imam ketika beliau sakit. Itu adalah sebagai isyarah bahwasanya kelak pengganti Rasulullah SAW yaitu sahabat Abu Bakar. Nah, ini nanti besok setelah itu ada istilah Khalifah Rasulullah, terus Amirul Mukminin, terus macam-macam. Nah itu nanti pada periode sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, terus itu nanti sistemnya itu berganti-ganti. Di antara sistemnya yaitu ketika itu setelah Rasulullah wafat ada 10 sahabat yang asyra mubasysyirina bil jannah itu sebagai dewan tertinggi. Jadi dalam sistematika pemilihan khalifah ketika itu adalah menunjuk 10 sahabat tadi. 10 sahabat tadi diantaranya yang 10 masuk surga, 10 mubasysyirina bil jannah tadi. Jadi nanti setelah periode Sayyidina Ali wafat, nah itu sudah mulai sistemnya sudah mulai ganti lagi. Bagaimana? Karena apa? Ketika Sayyidina Abu Bakar menjabat, nah itu masih banyak sahabat, 9, tinggal 9 kan, 9. Ketika Sayyidina Umar wafat, nah, itu masih lumayan banyak. Akan tetapi pada periode Sayyidina Ali itu sudah mulai goyah, ganti lagi. Nanti ketika sahabat Muawiyah menjadi khalifah, nah itu nanti sistemnya udah berganti lagi, bukan sistem syuro, tapi menunjuk langsung putranya. Nah itu itulah fakta sejarah yang ada. Fakta sejarah bagaimana pergantian para khalifah itu dinamika sejarah. Tapi yang jelas para ulama sepakat bahwasannya mencaci maki para sahabat, ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya mencaci maki para sahabat itu tidak diperbolehkan. Nah, karena apa? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat as-sahaba kulluhum udul. Sahabat itu periwayatan hadisnya itu diterima siapapun itu selama beliau meninggal jadi beliau masuk Islam ketika era Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu seperti itu. Jadi ada beberapa riwayat juga yang menjelaskan bahwasanya yang namanya khulafa ur-rasyidin ya cuma ini, setelah itu apa? Muluk, yaitu kerajaan-kerajaan. Ya. Jadi sistem pemerintahan Islam sejak dari awal itu tidak ada sistem yang baku. Setiap era, setiap masa-masa itu mesti berganti. Buktinya apa? Ya buktinya ya ketika zaman sahabat Abu Bakar tidak menunjuk putranya, atau ketika sahabat Umar itu ketika akan wafat tidak menunjuk Abdullah bin Umar. Nah, karena apa? Dulu sempat ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat melihat kesuksesan Sayyidina Umar itu mulai sudah pada puncak kesuksesan
Sayyidina Umar itu sudah mulai, gimana kalau engkau suksesi putramu yang bernama Abdullah bin Umar. Akan tapi sahabat Umar menolak, hendak ini biar diserahkan ke umat Islam. Ya, setelah itu baru Sayyidina Utsman yang terpilih. Ya, jadi kalau kita lihat pada era-era setelah itu, dinasti Umayyah, bagaimana yang bisa menjabat, yang bisa menjadi pemimpin hanya dari kalangan Bani Umayyah. Ya, terus juga ketika zaman Abbasiyah juga harus dari kalangan Abbasiyah. Nah, paling tidak itu sudah dari sana saja sudah kelihatan bahwasanya tidak sama dengan era pemilihan pada era-era awal-awal masa sahabat, awal zaman periode Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dan itu. Tapi yang jelas itu bagian dari dinamika sejarah Islam ya. Dalam begitu juga ketika zaman sekarang sistemnya, kenapa kok di Indonesia ini sistemnya republik, beda dengan sistem kerajaan ketika zaman atau khilafah ketika zaman dinasti Utsmani, atau ketika itu kok beda. Ya itu karena setiap zaman jelas beda. Setiap zaman jelas tentu beda-beda. Oleh karena itu ada dari sebagian kalangan umat Islam yang merasa tidak terima dengan sistem yang ada. Padahal apa? Padahal itu sudah disepakati oleh umat Islam, sudah disepakati oleh mayoritas jumhur umat Islam, mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Bagaimana sistem yang ada, sistem negara yang ada itu sekarang itu sudah disepakati sejak zaman dahulu. Nah, gitu. Tapi zaman saya jadi teringat ketika peristiwa penaklukan Mesir, bagaimana Mesir itu bisa mengalahkan Israel. Yang jelas futuhat yang ada, penaklukan yang ada itu sudah ada isyarat-isyaratnya. Di antaranya itu kemenangan Mesir ketika zaman Anwar Sadat, itu juga sempat ada sejarahnya sendiri. Nah, jadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Presiden Hafid al-Assad Syria, terus Gamal Abdul Nasir di sana beberapa kali menyerang Israel, tapi dari sana tidak pernah menang sekalipun. Bahkan ketika perang melawan Israel, perang Arab melawan Israel itu ketika mendengar kekalahan Arab melawan Israel, itu Syekh Mutawalli Sya'rawi langsung sujud syukur. Karena apa? Yang Syekh Mutawalli Sya'rawi yang terkenal itu, itu langsung beliau sujud syukur. Karena apa? Beliau menganggap selama ini perjuangan dari golongan Arab itu adalah yang berjuang hanya berbau-bau komunis. Jadi ketika itu ya, kita tahu sendiri yang ada beberapa negara yang itu gabungan, diantaranya itu negara Yaman, Irak, Mesir, Syria. Itu benderanya mirip ya. Itu Yaman, Irak, Mesir, Syria, Yaman, itu benderanya mirip. Karena apa? Pemimpinnya, rajanya ketika itu, presidennya ketika itu adalah anak didik dari Michael Aflaq. Ya, Michael Aflaq itu termasuk ideolog partai sekuler, sosialis sekuler.
terlalu jauh, sudah terlalu jauh. Lanjut saja. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah wa bil jumlah fayajibu ala kulli mukallafin ayyuhibba ahlal baiti nubuwah wa jami' sahabah minal arab wal ajam. Adapun hadis-hadis yang ada dalam bab ini yaitu banyak sekali. Bil jumlah fayajibu mongko wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf ayyuhibba ahla baiti nubuwah yen to ndemeni sapa man ahla baiti nubuwah ing ahlu bait nubuwah wa jami' as-sahabati minal arab wal ajam wa la yakun minal khawarij fi bughdhi ahlil baiti fala yanfa'uhu hina idzin hubbus sahabah. Ya, jelas bahwasanya wajib bagi seorang bagi mukallaf yaitu menyukai, mencintai ahlu baitin nubuwah, ahla baitin nubuwah dan semua sahabat dari kalangan Arab maupun ajam. Sebagaimana kita ketahui, sahabat itu tidak semuanya terdiri dari bangsa Arab, tapi juga bangsa ajam. Di antaranya siapa? Salman Al-Farisi, itu adalah bangsa ajam. Jadi keislamannya Salman sendiri itu sudah masyhur dalam riwayat-riwayat bahwasanya Salman itu berasal dari Persia. Sekarang mungkin Iran, Irak itu. Nah, di sana emang perjalanan spiritualnya untuk mencari Nabi Muhammad, mencari Rasul Nabi akhir zaman itu sangat panjang sekali perjalanan spiritualnya itu tadi ya, dalam mencari kebenaran. Nah, sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan nanti dijelaskan di sana ciri-ciri Nabi akhir zaman ketika diantaranya itu tidak menerima sedekah, akan tapi menerima mau makan dari hadiah. Tapi ketika sedekah itu beliau tidak mau. Diantaranya juga nanti ada yang namanya khotam nubuwah, itu daging kecil itu yang muncul di belakang, bagian punggung, itu khotam nubuwah. Ada juga ada beberapa ciri-ciri yang dijelaskan oleh gurunya Salman Al-Farisi. Kalau kamu ingin mencari Nabi akhir zaman, sekarang sudah muncul di daerah sini, carilah ke sana. Itu. Jadi suatu ketika Salman ini bertemu dengan Rasul. Nah, akhirnya Salman setelah diberi tanda-tanda itu coba memancing, kira-kira ini sedekah dari saya, membawa makanan entah kurma entah apa, dibagikan Salman kepada Rasul, ini sedekah dari saya. Nah, ternyata sama Rasul diberikan kepada para sahabat. Nah, besoknya lagi di lain waktu Salman Al-Farisi mencoba memberi makan lagi. Beliau bilang ini hadiah dari saya. Nah, ternyata Rasulullah SAW mau memakannya, berkenan memakannya. Nah, itu tanda pertama. Oh, berarti ini tanda pertama sudah clear bahwasanya di antara tanda Rasul Nabi akhir zaman yaitu beliau tidak mau makan dari makanan sedekah. Oke, besok saya akan. Nah, ketika itu beliau berwudu. Nah, karena beliau berwudu ya, biasanya dijaga oleh para sahabat. Di antaranya itu karena sahabat ingin mengambil air wudu, beliau juga dijaga karena ketika itu beliau berwudu. Salman ini untuk melihat ketika beliau berwudu, jelas pakaiannya dibuka, pakaian Rasulullah dibuka. Nah, beliau ini ingin mengintip kira-kira ada nggak tanda-tanda di belakang punggungnya itu, khotam nubuwah itu ada apa enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Itu susah sekali.
seketika tiba-tiba itu setelah susah payah akhirnya ada. Nah, akhirnya ya karena ada beberapa tanda-tanda yang sudah menunjukkan kebenaran, akhirnya Salman Al-Farisi tadi masuk Islam. Seperti itu. Jadi tidak semua dari kalangan sahabat itu terdiri dari sahabat Arab saja, tapi juga ajam. Oleh karena itu ini termasuk syumuliyatul Islam, universalitas agama Islam. Kalau kita ketahui sendiri bahwasanya agama Yahudi itu terkhusus, tertentu hanya bagi bangsa Yahudi saja. Begitu juga dengan Nasrani atau Kristen itu dulu terlahir pecahnya dari agama Yahudi. Dan itu tertentu khusus ketika itu hanya bagi orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, keturunan Yahudi. Kalau keturunan Yahudi itu keturunan Yahudi. Akan tetapi ketika Islam datang itu tidak terkhusus pada satu bangsa atau satu suku saja, tetapi tetapi semua berlaku bagi semua bangsa. Nah, ini syumuliyatul Islam. Oleh karena itu tidak heran ketika Salman yang bukan orang Arab itu jauh-jauh dari Persia menuju Arab hanya untuk bersaksi, mengucapkan syahadat, kalimat syahadat. Wala yakun minal khawarij fi budi ahli baiti fala yanfa'u hina idzin hubbus sahabah. Wala yakun minar rawafid. Nah, di antara ciri-ciri khawarij yaitu fi budi ahli baiti fala yanfa'u hina idzin hubbus sahabah. Nah, ketika di antara ciri-ciri khawarij yaitu bughdu ahlul bait. Nah, bughdu ahlul bait ya. Terus juga ciri-ciri rawafid yaitu fi bughdis sahabah. Nah, jadi ciri-ciri orang khawarij itu tidak suka ahlul bait. Sering tidak suka dengan ahlul bait. Nah, beda lagi dengan orang-orang rawafid, orang-orang rafidah. Orang-orang rafidah itu mereka sangat fanatik terhadap ahlul bait, tapi bughdus sahabah, mereka membenci para sahabat. Nah, dan itu bagaimana menurut kita, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sama-sama tidak benarnya. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah at-tawassut wal i'tidal. Kita suka terhadap ahlul bait dan kita cinta juga terhadap para sahabat. Kita tidak boleh mencaci maki kedua belah pihak. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana? Kita harus mencintai keduanya, entah itu ahlul bait ataupun sahabat. Nah, terus juga wala yakun minal juhala at-tagham haitsu yakrahuna al-arab bit-tab'il malam. Nah, jangan juga jadi seperti orang juhala, orang-orang yang bodoh. Nah, di antara orang-orang juhala yaitu apa? Ciri-ciri orang juhala ketika itu yaitu yakrahunal arab bit-tab'il malam. Nah, yaitu mereka sangat membenci orang Arab. Nah, mereka membenci Arab. Apapun yang ada dari Arab itu mereka tolak. Karena apa? Di antara jadi dari suku-suku itu ada kelebihan, ada juga kekurangan. Nah, di antara kekurangannya orang Arab yaitu bagaimana? Nah, kita tahu sendiri di Arab sana masih terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, dan itu emang tobi'i,
Topiat, topiatul Arab, topiatnya orang-orang Arab. Nah, jadi jangan sampai kita menafikan bagaimana Rasulullah SAW yang wahyu itu turun kepada beliau, yang beliau merupakan orang Arab, itu menafikan itu. Nah, lantas kita bagaimana? Kita harus mencintai Arab, mencintai Arab. Jangan sampai membencinya. Itu. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya beliau bersabda, uhibbul Arab li salasin, saya mencintai Arab karena 3 perkara. Perkara pertama, li'anni Arabi, karena yang pertama itu karena aku berasal dari bangsa Arab. Terus wal Quran Arabi, dan juga Al-Quran itu berbahasa Arab. Wa lughatu ahli jannah Arabi. Arabi berarti bahasa besok di surga, bahasanya itu yaitu memakai bahasa Arab. Ya, jadi 3 perkara itu tadi yang mengharuskan kita mencintai bahasa Arab, bahasa Arab. Tapi jangan sampai juga kita saking cintanya terhadap bahasa Arab sampai-sampai kita yang terlahir dari orang Jawa atau orang Madura tidak mengetahui bahasa Madura atau bahasa Jawa sendiri. Itu jangan sampai. Jadi ya bagaimana? Ya yang proporsional, Ada juga orang yang pulang dari barat ke barat-baratan, ada orang yang pulang dari Arab ke Arab-Araban. Lantas budaya kita bagaimana? Nah, itu harus proporsional. Ada kalanya meskipun bahasa Arabnya ngelintek, itu harus tetap jawani. Begitu juga meskipun bahasa Inggrisnya cascus, nah itu tetap harus, kalau orang Jawa berarti harus jawani. Wa min alamati mahabbati alaihi salatu wassalam bughdu man abghadallah wa rasulahu wa mu'adatu man adahu wa mujanabatu man khalafa sunnatahu wa istiqbalu kulli man khalafa sunnatahu. Qala Allah ta'ala wa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kutiba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Di antaranya itu kita harus membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya, abghadallah wa rasulah, dan juga memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan juga apa? Enggak hanya itu, mujanabatu man khalafa sunnatah, dan menjauhi orang-orang yang menentang sunnah Rasul. Nah, jadi orang yang jelas-jelas menentang sunnah Rasul itu harus kita musuhi juga. Di antaranya itu ada ayat ini, wala tajidu qauman yu'minuna billahi ila akhirih. Nah, itu ceritanya bagaimana? Ceritanya wa haula'i ashabu radhiyallahu anhum qad qutilu ahbabahum wa ashabahum wa qad qatalu ahbabahum wa ashabahum wa qatalu ahba'ahum wa abna'ahum fi mardatihi wa qad qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay. Nah, berdasarkan ayat ini ada beberapa
riwayat yang menjelaskan para sahabat setelah mereka masuk Islam, mereka terlibat perang melawan keluarganya sendiri. Melawan keluarganya sendiri. Ada seorang anak yang masuk Islam, ketika berperang mereka melawan bapak kandungnya sendiri. Ada juga seorang bapak ketika masuk Islam, mereka melawan anak kandungnya sendiri. Ada yang melawan pamannya sendiri seperti yang dilakukan oleh Rasul, juga ada yang melawan. Jadi ketika itu identitas yang ada hanyalah ketika mereka sejalan dengan kita, maka tidak boleh kita lawan. Ketika mereka bertentangan dengan kita, harus kita lawan. Apa yang membedakan? Yaitu kalimat syahadat. Di antara contohnya yang dijelaskan di sini adalah waqad qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay. Abdullah itu punya Abdullah bin Ubay. Kalau kita ketahui sendiri, Abdullah bin Ubay adalah seorang dedengkotnya orang munafik. Jadi kepalanya orang munafik, ketuanya orang munafik yang domisili di Madinah. Itu punya anak yang bernama Abdullah. Abdullah bin Ubay itu orang munafik, punya anak bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay sendiri, Abdullah ini putranya Abdullah bin Ubay itu lebih condong kecintaannya kepada Rasulullah. Jadi beliau ini seorang mukmin yang sejati. Abdullah bin Ubay itu seorang mukmin yang sejati. Nah, dia tahu bahwasanya bapaknya ini adalah kepalanya orang munafik. Jadi ketika beliau seorang muslim atau mukmin yang sejati, beliau Abdullah ini rela membunuh bapaknya demi Rasulullah. Demi Rasulullah. Nah, itu. Jadi ketika rasa iman itu sudah sempurna, maka yang dicintai seorang mukmin sejati adalah, yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasul. Orang tua, saudara, pasangan, istri, entah itu siapa, entah calon istri atau siapa, calon suami, itu kesekian, menempati urutan kesekian. Nah, kalau sudah menempati urutan kesekian, nah, ketika yang urutan kesekian itu bertentangan dengan Rasulullah dan bertentangan dengan Allah, nah, seperti yang dilakukan Abdullah bin Ubay ini, maka dia ketika diminta untuk melawan, harus melawan. Di antaranya itu yang ditawarkan oleh Abdullah bin Ubay, yaitu lau syi'ta la ataituka bi ra'si, yakni abahu Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah ini sampai berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, seandainya engkau menghendaki, aku akan datang kepadamu dengan membawa kepalanya Abdullah bin Ubay, maksudnya kepala bapaknya sendiri. Makanya kalau sudah kepala itu ya udah berarti rupa kepala, berarti kepalanya sudah dipenggal. Nah, itu. Jadi Abdullah ini saking loyalnya kepada Rasulullah sampai-sampai mau membunuh bapak kandungnya sendiri, yang itu merupakan ketuanya orang munafik di Madinah. Sebagaimana kita ketahui, Abdullah bin Ubay sendiri munafiknya itu sudah dinas dalam Al-Quran, dan itu munafik sendiri, rasa munafiknya itu sudah dinas dalam Al-Quran. Wa minha ay yuhibbal Qur'an alladhi
bihi wahtada wa takhallaqa bihi hatta qalat Aisyah radhiyallahu an, di antaranya yaitu mencintai Al-Qur'an. Di antara alamatul hub tadi itu harus mencintai Al-Qur'an, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, Rasulullah itu adalah akhlaknya seperti Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an yang dimaksud Rasul yaitu Al-Qur'an berjalan. Wa hubbuhu lil Qur'an tilawatu wal amal bihi wa tafahum. Yang dimaksud dengan hubbul Qur'an yaitu tilawahnya, membacanya, dan juga mengamalkannya dan juga memahaminya. Nah, wa yuhibba sunnatahu wa yaqifa 'inda hududiha, di antaranya yaitu qala Sahal, di antaranya yaitu wa yuhibba sunnatahu, demen sapa wong sunnatahu ing sunnahe, wa yaqifu 'inda hududiha, lan berhenti ketika indah hududia nalikane watese sunnah. Qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah taala, alamatu hubbillahi hubbul Qur'an, di antara tanda-tanda cinta kepada Allah yaitu hubbul Qur'an. Wa alamatu hubbil Qur'an hubbun nabi, di antara tanda-tanda mencintai seseorang, mencintai Al-Qur'an yaitu hubbun nabi, yaitu mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah, di antara tanda hubbun nabi yaitu hubbus sunnah, mencintai sunnahnya. Wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah, di antara tanda-tanda mencintai sunnah beliau yaitu hubbul akhirah, mencintai akhirat. Wa alamatu hubbil akhirah budud dunya, di antara tanda-tanda kecintaan kepada akhirat yaitu budud dunya, budu benci terhadap dunia. Bukan kita benci terhadap dunia, bukan, yaitu tidak yaitu mengurangi rasa cinta terhadap dunia, mengurangi rasa cinta terhadap dunia, tidak kedonyan lah, enggak kedonyan. Ya. Wa alamatu bughdid dunya alla yutakhira minna illa zatan wa babul hutan ila daril akhirah. Contoh bughdud dunya yaitu tidak menyimpan dari dunia, tidak mengumpulkan dari dunia illa zatan, kecuali untuk bekal, wabul hutan, bekal ila daril akhirah. Jadi ketika yang dimaksud Sahal At-Tusturi di sini yaitu yang dimaksud dengan bughdud dunya, benci terhadap dunia, kecintaan terhadap dunia, benci terhadap kecintaan dunia, itu adalah menyimpan hanya untuk bekal, menyimpan bekal dunia hanya untuk bekal untuk perjalanan menuju akhirat, ila daril akhirah. Terus wa min alamati mahabbatihi alaihi salatu wassalam syafaqatuhu ala ummatihi wa nashuhu lahum wa sa'yuhu fi masalihihim wa raf'ul mudar anhum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufan rahima. Di antara tanda-tanda yang lain itu juga yaitu syafaqah ala ummatihi, yaitu apa? Welas asih mencintai terhadap umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada gunanya kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul tanpa ada cinta terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kecintaan itu bagaimana? Wa nashuhu lahum, nasuhu menasihati ketika ada orang yang salah. Ketika kita punya saudara atau teman atau yang siapapun yang salah, maka kita harus menasihatinya. Minimal apa? Ketika tidak setuju dengan perilakunya, minimal ada rasa ingkar,
kita sama nggak setuju dengan perilaku seseorang, maka kita ingkar, ya Allah saya tidak setuju dengan perilakunya. Nah, terus setelah ingkar bagaimana? Kita doakan. Seandainya kita tidak berani mengatakannya, maka kita doakan, ya Allah bukalah hatinya. Kalau emang dia salah, bukalah hatinya. Semoga engkau memberi petunjuk. Nah, itulah yang dinamakan ingkar. Jadi syafaqah tadi terhadap umat yaitu menasehati, wasahyuhu fi masolihihim, dan berusaha untuk mengusahakan kemaslahatan kepada mereka, kemaslahatannya, waraful mudor anhum, dan juga menolak, menghilangkan kemudorotan yang ada dari mereka. Kama kana Rasulullah SAW raufan rahimah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, wabil jumlah fa ma'nal mahabbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam husnul mutaba'ah. Di antara yang dimaksud dengan mahabbah kepada Nabi yaitu husnul mutaba'ah, bagusnya ittiba kepada Rasul. Nah, jadi benar-benar ikut ittiba. Nah, husnul mutaba'ah, bagusnya manut yaitu benar-benar manut kepada Rasul. Wa mudawamatul muwafaqah lahu wa i'tiqadu wujubi nasrati dinihi al-qawim wa dhubbu an syari'atihil mutahharah wal inqiyad laha wa syauqu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus yaitu yang makna mahabbah di sini adalah husnul mutabah, benar-benar ikut jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalan beliau? Ya, jalan beliau itu banyak, diantara ya sunnah-sunnahnya itu. Sunnah-sunnah pun macam-macam juga. Sunnah-sunnah itu ya macam-macam. Terus wa'tiqadu wujubi nusrati dinihi, dan meyakini kewajiban akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghilangkan syariat, membersihkan syariat-syariatnya dari perkara-perkara yang menyimpang, dan juga manut syauq ilaihi sallallahu, dan juga kangen, kerinduan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan malam terakhir pengajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, sekaligus penutupan pengajian pada malam ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat, dan semoga bala-bala yang ada, entah itu dari virus corona, entah penyakit-penyakit yang ada, itu semoga kita semua diberi keamanan, diberi kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.